Welcome to Bang Bang Bang. Kali ini kita akan membahas mengenai perkobaman Mas mabuk. Kita tahu salah satu kasus yang kita harus mengucapkan berduka juga untuk Kak Lora yang akhirnya tenang dan memberikan motivasi bagi kita semua. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Maha Kuasa. Semoga ilmu dan sharing yang dia berikan berguna buat kita. Dan kejadian dari almarhum itu membuat pasien saya juga termotivasi. Tapi saya akan membahas mengenai penyebabnya, bukan cederanya. Karena cedera sudah dijelaskan oleh senior saya, Dr. Asa Ibrahim. Kita akan membahas mengenai alkohol yang kenapa sih pentingnya aturan jangan mengemudi sambil mabuk. Sebenarnya di undang-undang itu sudah ada bahwa kalau kita mengemudi itu harus dalam konsentrasi penuh. Tapi konsentrasi ini bias. Orang ngantuk microslip, ya dia bisa dianggap nggak konsentrasi. Orang mabuk, apalagi nggak konsentrasi. Tapi kan masa orang ngantuk disamain sama orang mabuk gitu. Orang kalau microslip kan kecapean, lelah ya. Ya udah, tidur bentar, balik. Tapi kalau orang mabuk itu harus istirahat dulu sampai 5-6 jam. Efeknya pun masih basian kalau saya bilang. Nggak ada aturan pasti mengenai, belum ada sih menurutku aturan pasti yang kalau aku nggak tahu, mungkin kalau ada lawyer bisa membantu bahwa kalau orang mabuk tuh sambil mengemudi harusnya dihukum dengan berat. Kayak kalau di luar negeri kan ada ujiannya itu, kalau orang mabuk tuh jalan garis lurus terus dilihat etil volatilnya, alkohol yang ada di mulut pakai ditiup. Jadi kita bahas alkohol sendiri. Alkohol tuh yang bisa diminum tuh yang etanol ya. Kalau yang oplosan tuh metanol. Metanol tuh memang derivat gula yang dicampur bakteri yang digunakan untuk industri. Bisa dikenal salah satu bahannya yang kita kenal namanya spiritus. Itu yang digunakan di oplosan, murah tapi mati orangnya. Efeknya metanol kalau kita keracunan metanol akan menyebabkan gagal nafas ya. Gagal nafas, intinya paru-paru kita bermasalah secara gas. Ya kan, ada yang namanya asidus metabolik, alkalosis metabolik. Jadi sehingga kita kesulitan untuk berputar oksigen dan menghambat kerja otak sehingga terjadi permasalahan dan kematian. Kalau alkohol yang kita minum tuh biasanya adalah etanol. Ada batasan ketika kita minum alkohol. Kalau kadar alkohol yang di dalam darah terlalu banyak, itu akan menyebabkan intoksikasi alkohol. Ya. Dan efek alkohol itu banyak ketika di dalam tubuh, terutama etanol. Kalau metanol pasti mati, keracunan soalnya. Maka kalau ada orang ada keracunan metanol masuk ke dalam, ada orang nih mabuk tepar, itu harus dicek ini oplosan apa enggak. Kalau oplosan tuh hampir pasti metanol. Kalau etanol beda lagi penanganannya. Efeknya alkohol tuh jujur yang pertama adalah kita kehilangan penglihatan. Pertama kali, jadi kayak blur, diplopia, penglihatan ganda, nggak bisa fokus. Terus yang kedua, jelas dia refleksi akan menurun. Itu alasan kalau beberapa orang mabuk doyong, dipukul nggak bisa ngelawan, atau kalau dia nyetir yang paling bahaya. Yang ketiga, penurunan konsentrasi. Terus yang terakhir ya bisa terjadi gagal nafas. Orang kalau sudah mabok atau kebanyakan alkohol itu sebisa mungkin dia nggak nyetir, nggak usah sok kuat, karena kita udah kehilangan 3 indera kita itu, ya kan. Penglihatannya udah blur, refleks kita juga blur, dan kita udah nggak bisa konsentrasi, keseimbangan kita juga nggak bagus. Kalau kita minum, ya buat kalian yang minum, aku pun dulu ngintis dengan kawan, usahakan ya kalau dalam keadaan kamu sudah mabuk atau minum, habis minum tuh jangan kemana-mana.
Nah terus saya pengen pulang. Ya kalau kamu nyetir, usahakan kamu nggak chill aja, udah minum 2 gelas, habis itu nggak usah sampai kehilangan konsentrasi. Kalau sudah minum, jangan mengemudi. Lebih baik pakai transportasi umum, Grab, Gojek, taksi. Mungkin kalian bayar 100.000, 200.000 gitu kan. Tapi itu akan lebih mending daripada kalian menghilangkan nyawa orang. Dari data lantas yang aku ambil dari CNN, ini data per 2019, Kasubdit Laka Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri itu menjelaskan kecelakaan 2019 itu 121.641 kejadian. Dan dari kecelakaan itu ada 888 yang diakibatkan oleh miras, di mana 241 orang yang meninggal dan 195 luka berat, 533 orang luka berat. Jadi 241 orang meninggal karena kecelakaan akibat miras di tahun 2019. Alias setiap 2 hari itu sekali satu orang mati karena kecelakaan pas miras. Per 2020 itu yang meninggal karena kecelakaannya ada sekitar 101.198 kejadian, menurun karena pandemi menurun kan mesti, ya kan. Tapi tetap dari 101.000 itu ada 726 kejadian yang meninggal melibatkan penggunaan miras, dan dari itu 200 orang tuh meninggal. Artinya banyak orang tuh meninggal karena miras dan kecelakaan. Kita nggak, ya maboklah dengan bertanggung jawab gitu loh. Kamu lagi ngobrol sama teman, kalau kamu udah teler ya nggak usah memaksakan diri untuk naik motor atau naik mobil. Kalau memaksakan, mungkin kamunya nggak mati, ya kan? Ya nggak kelar masalah sih. Tapi kalau kamu kecelakaan, kamu lumpuh, atau kamu kecelakaan gegar otak, itu sendiri. Tapi kalau kecelakaan dan nabrak orang, atau kecelakaan dan temenmu yang kena, itu yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita tuh lagi chill, lagi minum, udah tahu efeknya alkohol seperti itu, pakailah transport umum lah. Jangan kita maksain untuk naik mobil atau motor kalau kita dalam keadaan sudah penglihatan itu berkurang, bahaya. Dan ketika alkohol kita benar-benar lagi kobam, emosi itu nggak stabil, kita sangat reaktif. Jadi kita sangat penting mungkin untuk memencet gas dengan berlebihan. Kalau teman-teman ingat, berapa banyak itu apotik senopati tertabrak, ya kan? Itu yang harusnya kita menjadi refleks sekarang adalah di aturan itu yang baru tertera adalah mengemudi harus berkonsentrasi. Alkohol ini dianggap sebagai pengurang konsentrasi. Menurutku harus ditambah aturan lagi. Jika orang tersebut mengemudi dalam keadaan mabuk, ada tesnya tuh yang jalan kaki lurus, ada hukuman tambahan tentunya. Terkait saudara G yang mencelakakan ini, dia pasti akan kena pasalnya, pasti yang konsentrasi menyebabkan kehilangan orang, kehilangan nyawa. Kelalaian ketika konsentrasi dengan kehilangan nyawa. Kalau di luar negeri itu ada dendanya sendiri kalau dia ketahuan mabuk sambil nyetir. Bukan hanya konsentrasi, tapi nggak boleh. Berapa banyak edukasi yang sudah disebar sebenarnya di publik, di Jogja aja banyak. Minumlah secara bertanggung jawab, jangan mengemudi sambil mabuk. Ya agama kan ada yang melarang ya, Muslim melarang. Tapi ya kita di sini nggak bahas hal itu. Tapi kita bahas banyak anak muda tuh mabuk. Aku pun dulu intisari Amer, kamu? Iya kan? Intisari. Ya kan, ngaku kan. Semua orang tuh rata-rata anak muda ya. Rata-rata nggak semua, pasti kita tanya pernah minum. Nah yang kita garis bawahi di sinilah, aku nggak ngatur untuk minumnya. Tapi aku nyaranin, kalau memang sudah dalam keadaan hangover, janganlah kalian memaksakan diri untuk naik mobil atau naik motor. Itu dangerous bos, sumpah. Karena kamu udah kehilangan konsentrasi dan semua itu kelihatan. Batasnya itu 10%, 20%, 30%, 40%. Apa sih ciri khas kalau kita udah intoxikasi alkohol yang derajat berat? Satu, kehilangan kesadaran. Pertama, kehilangan kesadaran itu paling sering, jadi pingsan.
Orang kalau pingsan karena mabuk itu artinya udah kadar alkohol di dalam darahnya sangat tinggi. Bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kejang. Maka saya itu kalau dulu sampai sekarang ya ada minum itu sama temen, saya nggak mau kalau nyokokin temen dari botol. Karena kita nggak tahu kadar manusia itu beda-beda intoksikasinya, tergantung dari darah, tensi, tergantung dari berat badan. Kalau dia kebanyakan alkohol, itu bisa jadi dia kejang. Apalagi kalau udah teler, gak usah dipaksa. Orang kalau udah teler gak usah dipaksa. Artinya dia memang kadar alkoholnya terlalu tinggi. Itu bahaya banget. Makanya tubuh mendefend dengan apa? Muntah. Jackpot itu, muntah itu artinya ketika tubuh kita udah gak bisa nerima alkohol sama sekali, dan akhirnya dari lambung dimuntahin. Karena asam lambung kita udah gak kuat, banyak banget nih, keluarin aja lah dari tubuh. Karena defend. Muntah itu adalah bentuk defend, artinya tubuh kita menolak. Sudah terlalu banyak nih kadarnya, diingetin. Berarti jangan ditahan dok ya, muntah. Muntah itu ditahan ya. Sini gini, muntah kalau tubuh kita udah nolak itu udah nggak bisa ditahan. Maka saran saya, kalau kamu udah ngerasa mual, stop. Kalau ngerasa pengen muntah, ke WC aja. Muntah itu adalah sebuah reaksi, artinya kadar alkohol di dalam tubuhmu itu sudah berlebihan, dan kadar alkohol itu akan hilang lewat muntah itu atau lewat pipis. Maka bayangin ya, orang udah nggak sadar, udah kehilangan konsentrasi, kadar alkohol tinggi, terus nekat nyetir. Maka saya sarankan, kalau ada orang udah pengen chill banget, udah pengen party, galau itu gak usah naik mobil, Grab aja, atau taksi atau gokar. Itu sangat lebih nyaman dan aman dibanding kamu memaksakan dirimu nyetir. Bahkan kadar 20% aja itu udah mempengaruhi konsentrasi dan emosional. Itu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini dan masih minum, hobi minum tapi sambil nyetir, kurang-kurangilah kebiasaan itu. Karena saya di IGD dulu pernah ada kasus sebuah mobil mabuk itu nabrak penjual gudeg, tewas dua-duanya, suami istri. Ketika kita mabuk, kita tuh bisa hilang kendali gitu loh bos, dan kita bisa mengakhiri nyawa seseorang yang nggak tahu apa-apa, yang padahal sudah berhati-hati. Itulah alasan kenapa saya membuat vlog ini. Minumlah secara bertanggung jawab. Karena ketika kamu minum secara bertanggung jawab, itu artinya kamu bisa menyelamatkan nyawamu sendiri dan menyelamatkan nyawa sekitarmu. Tapi kalau kamu memaksakan dirimu, apalagi buat nyetir untuk kelihatan so hebat, kamu akan membahayakan dirimu sendiri dan untuk sekitarmu. Contoh kamu nginep di villa gitu kan, ya nggak apa-apa, kan nggak ada yang keluar. Intinya tuh minum nggak usah dipaksa. Apalagi ada orang yang sok kuat, aku paling kesel tuh. Nggak biasa minum, pertama kali minum sok kuat. Itu teler tuh masih. Orang yang udah biasa tuh udah tahu batasan, kayak gue udah segini dah, udah kayak gini, nggak usah dipaksa. Kita harus membudayakan itu sih, kecuali memang di hotel atau mungkin di villa, di rumahnya. Makanya kalau minum aku seneng lihat anak muda yang di jalanan tuh atau di rumah itu selamat tuh, karena dia nggak akan kemana-mana kecuali oplosan. Yang bahaya tuh malah justru yang ke klub atau lounge, karena dia kan ada kendaraan kan. Apalagi kalau mobilnya supercar, aduh, itu dangerous bro. Ada terapinya kok, terapi kecanduan alkohol. Jadi jangan salahin kalau ada orang alkohol sering ribut, karena memang dia nggak bisa berpikir jernih dan emosionalnya terpacu, adrenalinnya terpacu. Tapi nanti ada komen, kan dia nggak langsung mati di tempat dong. Apa? Nanti ada komen misalkan pembela dari si Mas G ini kan nggak mati di tempat. Ya tapi menyebabkan kecacatan yang akhirnya berujung pada kematian. Kelalaian menyebabkan kecacatan dan berujung kematian itu tetap kena. Dan ini kan orang kena berakibat gara-gara mabok itu loh. Itu bahaya bos. Dan aturan ini hanya konsentrasi gitu loh. Harusnya aturan itu ditambah. Ada sanksi untuk orang yang mengemudi sambil mabok. Itu akan lebih bagus. Jadi bukan saya promo transport umum, tapi memang lebih baik kalau lu mabok, taruh mobil lu pulang naik transport umum. Lu pulang besok ngambil lagi. Ya kan, itu bayar parkir tuh 200.000. Itu tidak berarti dibandingkan nyawa lu atau nyawa orang lain gitu. Temen bini gua si Aser itu fotografer, naik motor sama cedera spinal cord injury. Ya kalau spinal cord, kalau sampai kena kaki putus, kena kepala meninggal atau bunuh anak orang, itu yang aku bilang. Makanya kalau kamu minum, chill,
bertanggung jawab lah. Kalau udah pengen banget hangover, pastikan ada satu temenmu yang ngawal dan temenmu itu nggak minum. Contoh, aku kalau dulu minum tuh pas nakal banget, aku pasti ngajak, kalau nggak cingok, aku ngajak temenku yang nggak minum, bogel. Jadi kalau aku kenapa-kenapa, yang bopong aku ya bogel atau cingok. Bahaya banget kalau kamu tuh minum sendiri, dalam keadaan sendiri, karena aku yakin rata-rata orang yang hangover banget itu tuh punya masalah banyak di hidupnya. Jadi dia melampiaskan ke alkohol, itu bahaya banget bos. Jadi kalau kamu mau minum nih, hangover banget nih, udah butek, kamu yang ngajak temenmu gitu loh. Sebaiknya jangan sampai hangover, tapi kamu ngajak temenmu yang memang nggak minum. Jadi dia jagain kamu aja. That's it. Buat pesenku. Minumlah bertanggung jawab, hati-hati. Dan jangan minum oplosan. Hati-hati, etanol itu berbeda. Dan jangan minum sambil narkoba. Wah, mati bos. Apalagi kalau dia minum alkohol sama benzodiazepin alias aprazolam dan grupnya. Alkohol itu menurunkan kesadaran, ditambah arsalzolam langsung gagal nafas bos, bisa mati orangnya. Apalagi alkohol sama ganja, sama merilekskan tubuh, hilang gitu. Alkohol sama inek, anjing bisa kejang-kejang dia yang ada. Ya. Atau menyetir sendiri aja nggak apa dok? Hah? Jangan ada penumpang, dia kalau mabok nyetir sendiri aja nggak apa gitu. Ya kan, dia bisa nabrak orang lain. Nggak boleh. Kalau dia naik sendiri ternyata dia ngebut melanggar lampu merah, nabrak orang lain gimana? Orang mabok tuh nggak diizinin nyetir bro. Nggak boleh. Kalau di luar negeri ada tesnya, nggak boleh. Karena dia bisa membahayakan orang lain, bukan dirinya itu. Orang lain yang bahaya tuh. Dia pasti refleksnya udah kacau gitu loh. Dia nggak bisa bedain merah hijau tuh pasti. Makanya kalau ada orang mabok jangan diizinin nyetir. Lu gantiin aja udah. Berapa banyak tuh orang meninggal karena mabok tuh? Ratusan tiap tahun, alias 2 hari sekali. Itu bukan patung tuh, nyawa semua itu. Dan kembali yang kayak dokter bilang kan, manusia punya nalurinya untuk bertahan hidup diri sendiri kan dok? Iya. Orang lain gitu. Iya, itu yang kita harus garis bawahi. Dan itu kayak, makanya aku ingetin teman-teman, kalau mau mabok, ingat ada yang satu yang sadar yang harus nyetir. Ya dia tuh nggak boleh minum, nggak boleh nyentuh. Itu yang jaga, bukan dia pemalu, tapi dia yang jagain. Sering kan kita lihat di klub tuh satu orang main HP, karena itu yang jagain. Bukan dia nggak mau ikut, tapi dia yang jagain anjing. Kalau semuanya teler, nggak ada pulang, nggak ada yang bayar. Makanya saya pun kalau nongkrong sama temen, padahal kalau alkohol 2 gelas per hari, kayak wine, itu melancarkan peredaran darah. Tapi kalau berlebihan, otakmu yang kena. 3 yang kena ya, indera penglihatan, keseimbangan, kesadaran. Kena semua nih 3-3. Terus gimana cara menarang ini orang yang jackpot? Intinya pastikan jalur nafasnya, jangan sampai lidahnya jatuh. Apa pertolongan orang mabuk? Kalau ada orang mabuk, jangan pastiin lehernya ini, pastiin aman jalur nafasnya. Jadi jangan sampai lidahnya jatuh ke belakang, bisa sesak nafas. Pastikan dia nggak makan. Kalau udah teler jangan makan. Tidurkan dia di tempat yang lentang, ya. Habis itu dikompres, longgarkan pakaian-pakaian yang mengikat, kayak ikat pinggang terlalu ketat, itu bahaya untuk pernapasan. Usahakan sesama jenis. Bahaya kalau lawan jenis, kamu akan kena pasal pelecehan, karena nggak bisa konsen orangnya. Ini serius nih, jangan ketawa nih. Lalu nolong cewek atau lu nolong cowok lawan jenis, bahaya bro. Kalau mabuk tuh nggak bisa konsen, lu bisa kena pasal pelecehan. Jadi lu longgarkan sebagai teman. Amankan jalur nafasnya, lihat nadinya, karena orang kalau alkohol itu lemah banget nadinya. Kalau misal dia dalam keadaan nggak sadar, pucat, atau bahkan dia nggak sadar sama sekali, ditampung nggak sadar, bawa ke IGD, biarkan tenaga kesehatan yang menolong. Jangan diketawain anjing, bisa mati tuh orang, anak orang tuh. Dan kalau ada temanmu yang belum pernah mabuk, jangan dicokokin, sudah biarkan aja. Bisa mati juga orangnya. Dan buat kalian yang sok hebat, nggak kuat minum tapi maksa, jangan. Muntah adalah bukti bukan kalian lemah. Muntah adalah tubuh kalian udah nggak bisa terima lagi alkohol. Ya, muntah tuh bukan kalian lemah. Jackpot tuh bukan berarti kalian, wah, gue lemah, enggak. Jackpot tuh artinya tubuh lu udah nggak bisa terima lagi alkohol. Maka dia defend dengan muntah. Lu mau kasih kacang, gudeg, gultik, gak ada gunanya. Tetep aja lu bakal muntah, nyok. Udah kalau udah mual, stop. Berani katakan tidak. Stop bro, gue udah nggak kuat. Ah lemah lu. Gue gak kuat, lu kalau minum sendiri, gue gak kuat. Dipaksain cekok, gelut gue.
Aku pernah berantem di Kemang tuh 4 kali cuman karena aku dicekokin. Ya emang aku pas mabuk berantem terus karena aku tahu kayak gitu, maka kalau aku mabuk aku di rumah. Koliwing ngapain dok kemarin, anjing tuh sore-sore nyet, siapa mau mabuk siang-siang sore lagi ya kan. Saya ke Hollywood makan sayap goreng itu Wingstop anjing. Jadi itu sih buat teman-teman, dan saya mengingatkan sekali, tolong banget kalau lo emang mau mabok bawa supir, driver atau transport umum. Kalau lo bawa mobil kencang jangan minum coy, dangerous banget anjing. Itu aja dari saya.